Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Setelah kemarin kita membahas tentang rekomendasi film horor terseram, di video kali ini aku akan membahas tentang 5 tempat wisata terseram yang ada di Indonesia. Oke, seperti biasa, sebelum ke videonya, pastiin dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru aku. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Tempat wisata terseram pertama yaitu adalah Taman Festival Sanur. Taman Festival ini atau Taman Bali Festival, sebuah tempat rekreasi dan tempat wisata terpopuler di kawasan pariwisata Denpasar pada tahun 1997. Bahkan sampai saat ini pun, walaupun tempat wisata itu sudah terbengkalai, tempat itu menjadi tujuan wisata menarik bagi orang-orang tertentu. Tempat ini terkesan berhantu, angker, horor, dan mistis. Tempat ini dulunya adalah tempat megah dan ramai pengunjungnya dan tidak pernah sepi. Tempat ini juga menjadikan tujuan wisata dan tur yang sangat diminati oleh banyak orang. Namun situasinya sekarang berbeda 180 derajat. Bangunan-bangunan tidak terawat, ditumbuhi semak-semak berkelukar, adanya bekas kebakaran, dan coret-coretan di dinding bangunan tersebut. Keadaan tempat wisata di Denpasar ini sekarang membuatnya tersebut terkesan sangat seram, angker maupun horor. Namun ada saja yang menyempatkan diri untuk mendatangi tempat tersebut. Lalu kalian penasaran nggak kenapa tempat ini itu yang dulunya adalah tempat rekreasi terpopuler sebagai tempat liburan yang mewah, megah dan spektakuler pada tahun itu. Bahkan taman wisata ini hanya beroperasi 2 tahun saja. Dibuka pada tahun 1997 dan ditutup pada tahun 1999. Pada masa itu, Taman Festival Bali Denpasar menawarkan banyak wahana yang sangat amat menarik. Bahkan terbilang sangat spektakuler pada zaman itu. Yang cukup menariknya adalah adanya teater 3D, gunung buatan yang bisa meletus, pertunjukan sinar laser, kebun binatang wisata alam, dan gedung pertunjukan serta sejumlah wahana permainan lainnya. Bisa dibayangkan betapa megahnya Taman Festival tersebut pada tahun 1997. Cerita-cerita dari narasumber yang tidak jelas mengatakan bahwa di Taman Festival ini ada pengunjung yang dikatakan meninggal ketika ikut dalam salah satu wahana permainan. Dan ada buaya juga yang lepas yang ditampung di kolamnya dan tidak bisa ditangkap. Tentu cerita itu masih diragukan kebenarannya, tetapi bisa membuat pengunjung merasa adu nyali saat berkunjung ke Taman Festival Bali saat ini. Untuk kalian yang suka tantangan dan uji nyali, oke, kalian wajib banget menikmati wisata horor atau angker di Taman Festival Bali. Taman Festival Bali ini cuma ada penjaganya aja. Untuk kalian yang mau masuk hanya bayar Rp10.000. Nah, harga ini sewaktu-waktu bisa dapat berubah ya guys. Next, yang kedua itu adalah Desa Truyan. Di sisi timur Danau Batur, Kabupaten Bangli, Bali, terdapat Desa Trunyan yang dikenal dengan tradisi pemakamannya yang unik dan sangat menyeramkan. Sumpah, ini sangat menyeramkan. Oke, bagaimana gak serem? Pengunjung yang mau datang ke sana akan disuguhi dengan tengkorak dan tulang-tulang berulang manusia. Lebih mengerikannya lagi, kalian bisa melihat mayat-mayat yang bergeletakan di atas tanah. Sumpah, itu adalah beneran mayat.
Tempat inilah yang terkenal sebagai kuburan Trunyan, di mana mayat-mayat digeletakkan begitu saja melalui proses penguburannya yang sangat unik dan sangat sewajarnya. Tradisi pemakaman unik dan nama desa ini konon berasal dari adanya pohon tarumenyan yang berarti kayu wangi. Pohon tarumenyan yang tumbuh di desa itu disebut telah berusia sekitar 11-an abad dan tetap tumbuh dengan baik. Mitosnya, wangi pohon tarumenyan ini sangat semerbak dan bahkan dapat tercium hingga wilayah Pulau Jawa bagian tengah. Wow, jauh banget ya. Wanginya sampai tersebar sejauh itu. Bahkan karena tertarik ya dengan wangi tersebut, 4 bersaudara dari Keraton Surakarta yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan terhipnotis dan berusaha menemukan sumber wanginya tersebut. Singkat cerita, sang kakak sulung menemukan tempat tersebut dan terpikat oleh kecantikan Dewi penunggu pohon tarumenyan dan menikahinya. Kemudian di tempat itu berdiri sebuah kerajaan kecil dan sang raja yang ingin melindungi wangi pohon tersebut memerintahkan warganya untuk meletakkan mayat di bawahnya. Wow. Dengan cara itu, wangi pohon tarumenyan bisa menghilangkan sehingga tak akan diketahui oleh orang-orang di luar sana. Pohon tersebutlah yang membuat mayat-mayat itu tidak mengeluarkan bau busuk. Meskipun namanya pemakaman, namun tak semua orang bisa dimakamkan di situ atau nasabah atau disemayamkan di kubur Trunyan. Karena cuma ada 11 ruangan nasabah untuk 11 jenazah saja. Maka ada syarat yang harus dipenuhi bagi jenazah yang ingin disemayamkan di tempat itu. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi 3 golongan atau 3 kategori. 3 kategori pemakaman itu sesuai keadaan meninggalnya jenazah, yaitu sema muda, yaitu tempat pemakaman khusus anak-anak atau bayi, semawayah untuk pemakaman mereka yang sudah dewasa dan meninggal secara wajar. Ketiga, semabantas, yaitu khusus untuk mereka yang meninggal dengan cara lain seperti kecelakaan dan lain-lain. Itu guys, itu adalah sedikit cerita dari desa Trunyan. Nah, kalau kalian yang ingin melihat keunikan pemakamannya, kalian wajib banget datang ke desa Trunyan ini. Oke, untuk kalian para pemberani gitu, kalian coba datang ke tempat itu. Oke guys, kalau aku nggak tahu, kita ngeliat apa ya? Gimana ya guys? Kita datang ke situ tuh langsung ngeliat mayat, tanah gitu aja deh. Serem ya. Selain itu kita ngeliat tengkorak dan tulang-tulang manusia. Nggak tahu, kayaknya aku belum tentu kuat untuk datang ke desa itu. Oke guys, next yang ketiga yaitu adalah Goa Jepang di Bandung. Goa Jepang ini didirikan oleh militer Jepang pada tahun 1942. Awalnya tempat ini dijadikan barak militer dan perlindungan para tentara Jepang. Goa Jepang memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang semuanya menyambung. Juga ada 4 kamar yang digunakan oleh para panglima. Di gua tersebut terdapat 18 bunker yang masih keadaannya seperti dulu atau seperti aslinya. Bunker-bunker ini dulunya memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gedung, dan dapur. Bunker-bunker ini dibangun dengan jarak berdekatan. Konon untuk membangun Goa Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa atau yang kalian bisa kenal dengan Romusa. Konon banyak rakyat Indonesia yang mati dalam proses pembuatan goa tersebut. Pembuatan goa tersebut itu berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Ketika Jepang kalah, pembangunan goa tersebut ditinggalkan begitu aja
sebelum selesai. Lalu Goa Jepang kembali ditemukan pada tahun 1965, lengkap dengan seluruh isinya. Lumayan lama ya guys, 10 tahun baru diketemukan lagi gua tersebut. Setiap lorong gua menjadi saksi bisu tewasnya ratusan Romusa dengan mengenaskan dalam proses pembangunan gua pertahanan ini selama 3 tahun. Dan juga terbunuhnya ratusan prajurit Jepang yang dibantai sekutu pada akhir 1945. Itu dia guys, alasan kenapa gua Jepang tersebut itu terkesan seram, karena di situ banyaknya peristiwa-peristiwa yang mengenaskan serta pembantaian, tewas ratusan pekerja saat pembuatan gedung tersebut. Jadi saat sistem kerja paksa itu, pemerintah militer Jepang memperlakukan masyarakat Indonesia itu tidak seperti manusiawi, sangat amat kejam. Makanya banyak yang tewas dalam pembuatan goa tersebut. Jadi kalau kalian yang mau uji nyali juga di sana, kalian bisa langsung aja ke goa Jepang yang ada di Bali. Hati-hati guys. Keempat, yaitu Tanah Toraja. Selain Desa Truyan dengan pemakaman yang sangat unik, kita juga bisa menikmati yaitu di Tanah Toraja. Objek wisata Batu Lemo merupakan tempat pemakaman yang umum digunakan oleh orang Toraja. Wujudnya berupa batu-batu berukuran besar yang dilubangi sedemikian rupa hingga membentuk sebuah ruangan. Ruangan inilah yang digunakan untuk meletakkan peti-peti dari satu rumpun keluarga. Lubang ini diberi pintu kayu atau bambu sebagai penutupnya. Tapi ada juga loh yang nggak ditutup. Sehingga peti, tengkorak, bahkan tulang-tulang bisa terlihat jelas kalau kita lihat langsung dari liang kotaknya tersebut. Saat berkunjung ke Toraja atau kuburan Tanah Toraja ini, kamu akan melihat pintu bagian luarnya itu dipasangi oleh foto, karangan bunga, sesajen, hingga barang-barang kepunyaan jasad yang dikuburkan di dalamnya. Selain itu, di sekitarnya juga terdapat patung-patung manusia yang dibuat sebagai simbol orang yang disemayamkan di kuburan tersebut. Patung-patung tersebut itu disebut juga sebagai tau-tau. Menurut cerita masyarakat sekitar, agar seorang yang sudah meninggal bisa dibuatkan tau-tau, maka pihak keluarga harus melaksanakan upacara dengan mengorbankan minimal 24 kerbau. Yang harga satu kerbaunya itu bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Mereka percaya banget jika letak makam seseorang itu lebih tinggi, maka orang tersebut semakin dekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, masyarakat di sana membangun makam di atas tebing batu yang dikenal dengan sebagai nama kuburan Tanah Toraja atau makam batu. Next, yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah tempat wisata pantai, yaitu Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu ini sejatinya ialah pantai yang cukup menarik dan ramai pengunjungnya. Pantai Pelabuhan Ratu adalah salah satu gerbang gaib untuk menuju ke dimensi lain. Ratu penguasa pantai selatannya itu Nyi Roro Kidul dengan pantai sejuta misteri yang terlihat mempesona. Ada beberapa misteri pantai Pelabuhan Ratu ini. Oke, yang pertama yaitu Hotel Ine Samudra. Hotel tersebut menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar dengan nomor 308 tersebut didesain dengan interior berwarna hijau. Konon itu adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Di kamar ini terdapat lukisan Nyi Roro Kidul yang ukurannya sangat amat besar. Bahkan ada juga para tamu yang datang untuk meletakkan sesajen di kamar tersebut, yaitu kamar 308. Memang dibuka untuk umum. Yang kedua, misteri Pelabuhan Ratu ini membuka tabir baru
bahwa konon di tengah-tengah laut pantai Pelabuhan Ratu ini terdapat sebuah pintu gaib menuju kerajaan Ratu Pantai Selatan. Konon pintu gaib tersebut menghubungkan dua dimensi manusia dan dimensi lain. Mengingat letak pintu tersebut berada di dekat pantai Pelabuhan Ratu, maka pengelola hotel Ina Samudra membuat kamar khusus sebagai persinggahan sang ratu. Yang ketiga yaitu larangan memakai baju warna hijau. Ini udah terkenal banget. Kalau ke Pelabuhan Ratu itu dilarang memakai baju warna hijau. Hijau adalah warna favorit dari Ratu Pantai Selatan. Sehingga sebagian tamu kita menghormati dan tidak memakai pakaian dengan warna kesukaan Ratu Pantai Selatan ini. Lantas apa yang terjadi jika kita memakai pakaian warna hijau ini? Usut punya usut, pengunjung pantai yang menggunakan pakaian berwarna hijau akan dibawa oleh ratu, dijadikan budak di istananya. Bahkan pengunjung tersebut tewas karena tiba-tiba tenggelam secara misterius. Terlepas dari benar atau tidak mitos tersebut mengenai pantangan memakai baju warna hijau tampak serupa dengan birunya air laut gitu. Yang keempat, yaitu salah satu misteri Pelabuhan Ratu yang membuat kita sedikit ngeri jika ingin berkunjung ke sana adalah banyak korban yang tenggelam secara misterius. Sebagian besar korban tenggelam di pantai Pelabuhan Ratu ini dipastikan tewas saat ditemukan. Banyaknya orang yang tewas di sana karena terbawa ombak yang sangat kencang dan sangat tinggi. Penyebab tewasnya bermacam-macam, ada yang karena tenggelam dan tidak bisa berenang sehingga kehabisan oksigen, dan ada juga yang terbentur karang. Wow, serem ya guys, karena emang bener ombak di sana itu kencang-kencang banget gitu. Masyarakat sekitar percaya bahwa korban tenggelam di Pelabuhan Ratu ini merupakan tumbal yang dimintai oleh sang penguasa pantai selatan. Diduga para korban ini mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas saat berada di pantai Pelabuhan Ratu tersebut. Selain itu, korban tenggelam ini merupakan orang-orang yang melamun dan pikirannya kosong saat sedang berjalan di pinggir pantai. Berbagai mitos dan cerita misteri Pelabuhan Ratu ini memang sangat erat kaitannya dengan Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Akan tetapi banyaknya korban tenggelam di pantai tersebut tak menyusutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Bahkan banyak wisatawan yang antusias untuk berkunjung ke kamar 308 di Hotel Ina Samudra yang penuh misteri itu. Apakah Anda berminat juga untuk mengunjungi Pelabuhan Ratu dan tentunya ke kamar nomor 308 tersebut? Kalian wajib banget datang ke pantai Pelabuhan Ratu tersebut. Oke guys, sekian itu pembahasan kita hari ini tentang 5 tempat wisata yang terkenal dengan keseramannya gitu. Gila, serem ya guys. Untuk kalian yang mau berkunjung atau kalian yang suka dengan adrenalin uji nyali, kalian wajib banget datang ke tempat tersebut. Nah, kalau kalian yang sudah datang ke tempat tersebut, kalian wajib komen pengalaman kalian di bawah ya guys. Kalau kalian punya ide atau saran juga komen di kolom bawah. Oke guys. Dan sebelum menutup video ini, pastiin dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini dan follow juga Instagram aku di @cccya_. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.